Kamu katakan agunglah Tuhan, agunglah adalah jalanmu. Siapa dia? Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Mari dari awal kita naikkan lebih satu lagi, katakanlah bersandar
kami Kau Allah yang maha kuasa. Bagi kami Kau Allah yang hebat dan luar biasa. Bagi kami Kau Allah yang tidak pernah gagal dan sanggup melakukan segala perkara. Kau tebus kami, Kau bela kami, Kau sertai kami, Kau kuatkan kami, Kau jadikan kami biji mata Tuhan. Karena dengan bangga saat sore hari ini kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu kewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang sedang tidak punya arah diberikan semangat, yang sedang putus asa, yang sedang kecewa diberikan sukacita yang datang dari sorga. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu buat kami. Sehingga pada saat siang hari ini, bukan pesta sukacita biasa yang kami jalani, bukan sekedar sorak-sorai kemenangan biasa yang kami nikmati, tapi sore ini sore berkat, sore ini sore sukacita, sore ini sore kemenangan, sore ini sore kesembuhan, sore ini sore lawatan Allah, sore ini sore perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus baik. Yesus baik. Sama-sama bilang saya penuh sukacita. Saya penuh sukacita. Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Karena ada kasih. Karena ada kasih. Karena ada mujizat. Karena ada mujizat. Bilang sama sebelah saudara, karena ada Lu. Karena ada Lu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa yang sore hari ini sukacita? Siapa sore ini yang gak ada masalah? Amin. Bilang sama sebelah saudara, masalah biasa kali. Walaupun ada masalah tetap ada Tuhan. Sama-sama bilang walaupun ada masalah, ada Tuhan. Sama-sama bilang karena saya dekat sama Tuhan, Karena saya dekat sama Tuhan, saya pulang sebagai pemenang. saya pulang sebagai pemenang. Bilang sama sebelah saudara, dekat lu banyak masalah, Lu banyak masalah. tapi dekat Tuhan selalu luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang mau berdiri berdiri, yang mau duduk duduk. Saya hanya akan bicara 15 menit. Saya mau lihat dari Mazmur 107 ayat 35. Kalau saudara ada Alkitab buka bersama saya. Kalau saudara nggak ada Alkitab dengarin aja. Kalau di handphone saudara ada Alkitab saudara boleh buka. Di handphone saudara nggak ada Alkitab juga nggak apa-apa. Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnya, sama-sama bilang sama saya, dibuatnya. Dibuatnya. Sama-sama bilang dibuatnya. Dibuat siapa? Sama-sama bilang sama saya, dibuat oleh Tuhan. Dibuat oleh Tuhan. Apa yang dibuat oleh Tuhan? Padang gurun menjadi kolam air. Amin. Sama-sama bilang sama saya, padang gurun menjadi kolam air. Padang gurun menjadi. Sama-sama bilang padang gurun menjadi kolam air. Padang gurun menjadi. Dan tanah kering dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. menjadi pancaran-pancaran. Salah satu yang iblis mau buat, iblis mau taruh dalam pikiran kita, hidup ini seperti padang gurun. Apa artinya padang gurun? Sejauh mata memandang tidak akan ada pengharapan. Sejauh mata memandang yang kita lihat kekeringan. Sejauh mata memandang yang kita lihat tandus. Sejauh mata memandang yang kita lihat adalah kepedihan. Sejauh mata memandang yang kita lihat adalah tekanan. Sejauh mata memandang yang kita lihat adalah ketidakpastian. Dan mungkin hari ini itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat masa muda kita, kita lihat rumah tangga kita, kita lihat keadaan ekonomi kita, sepertinya tidak ada pengharapan. Tetapi hari ini saya mau beritahu, my God is the expert. Amen. Allah saya adalah Allah ahlinya. Amen. Apa yang manusia bilang mustahil, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya ahlinya. Tuhan saya ahlinya. Bu! Oh ini bapak-bapak semua. Bu! Oi. Bu! Oi. Ibu-ibu bilang sama saya, Tuhan saya ahlinya. Tuhan saya ahlinya. Ahli apa Bu? Ahli segala. Ahli merubah suamimu yang gila menjadi waras. Amin. Bu! Oi.
Kalau suamimu aneh, suamimu gila, jangan kau datang pada suami yang gila. Karena suami yang gila tidak bisa merubah dirinya sendiri. Makin kau marah, makin kau makin. Papa bagaimana sih, saya sudah gak kuat lagi punya suami kayak Papa. Papa selalu kecewain saya, Papa selalu bohongin saya, Papa selalu tidak ada waktu buat saya. Papa juga gak ada duit, Papa selalu aja melukai hati saya lupa udah gak tahu punya suami kayak Papa. Bu, Oi. hanya orang gila yang datang pada orang gila mencari pertolongan. Tapi hari ini saya mau beritahu ibu, ada jalan keluar yang pasti, ada ahli yang bisa merubah, ada ahli yang bisa memberi kepastian. Ahli itu bernama Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus. Ibu-ibu kepalkan tangan kanan, bilang saya mau datang pada ahlinya. Saya mau datang pada ahlinya. Ibu, makin ibu marah, makin ibu komplain, makin ibu mengeluh, makin ibu bersungut, suami ibu tambah, lu tahu. Makin kau marah-marah, makin kau bilang, Papa saya udah gak kuat punya suami kayak Papa. Papa selalu nyakitin saya, Papa selalu kecewain saya, Papa selalu gak ada waktu buat saya, Papa udah gak ada duit lagi. Saya buat apa kawin begini kalau hanya untuk tertekan. Bu, Oi. pantas suamimu tambah gila punya bini yang rupa begitu. Tapi hari ini saya mau bilang Yesus saya ahlinya. Amin. Amin. Yang setuju sama saya bilang Yesus saya ahlinya. Yesus saya ahlinya. Saya tidak sedang bicara ada sebuah agama yang bernama Kristen, tapi saya sedang bicara pada seorang ahli yang bernama Yesus Kristus Tuhan yang telah mati buat kita, yang memberi jaminan buat kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Selama kita berseru, kita mencari wajahnya, kita datang pada hadiratnya, tidak ada yang mustahil buat Dia. Amin. Pak, bapak-bapak pada kemana? Pak, Yesus ahlinya. Amin. Saya mau berdebat dengan saya apapun, saya mau bilang terserah, tapi yang saya tahu Yesus ahlinya. Sama-sama bilang Yesus ahlinya. Yesus ahlinya. Kalau sudah menatap saya dan berkata saya sudah berjumpa dengan ahlinya, saya bisa menyelesaikannya. Engkau tidak perlu hadir di sini. Tapi kalau sudah berkata saya sedang dalam masalah, saya sedang dalam pergumulan, saya nggak tahu mesti buat apa. Saya sudah beragama, saya sudah jalankan agama saya, tapi saya nggak tahu bagaimana menyelesaikan semuanya. Izinkan saya memperkenalkan kepada saudara, ada ahlinya yang bisa menyelesaikan segalanya. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Engkau merasa hidupmu tertekankah? Engkau merasa hidupmu dalam bahayakah? Engkau merasa hidupmu tidak ada jalan keluar? Engkau melihat kehidupanmu seperti padang gurun yang tandus, sejauh mata memandang kau tidak melihat pengharapan. Tapi hari ini saya mau beritahu Yesus ahlinya. Dia merubah padang gurun menjadi kolam yang sejuk dengan penuh kemenangan dan kepastian. Yang setuju katakan amin. Adik-adik muda, siapa yang berumur di bawah 35 tahun dan belum menikah, tolong angkat tangan. Mau coba bohong sama pendeta? Kalau ada di bawah 35 tahun yang gak angkat tangan, saya cuma kasih tahu seumur hidup lo gak bakal kawin, gua kasih tahu aja. Mau coba silahkan. Mau coba silahkan. Aduh, gue nyesel waktu itu gak ngangkat tangan bener seumur hidup. Saya ulangi sekali lagi. Saya mau lihat anak-anak muda yang hebat di lapangan ini. Kalau ada saudara di bawah umur 35 tahun dan belum menikah, tolong angkat tangan. Oh, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat anak-anak yang hebat ya. Anak-anak muda yang hebat, izinkan saya mau beritahu Yesus ahlinya. Amin. Sama-sama bilang Yesus ahlinya. Yesus ahlinya. Sama-sama bilang sama saya Yesus ahlinya. Yesus ahlinya. Kenapa anak muda akhirnya jadi LGBT? Bayangkan laki sama laki, baku gigi orang. Orang Manado bilang laki dan laki baku dusu orang. Oh, darah Yesus. Tahukah saudara, anjing laki tidak pernah tertarik sama anjing laki. Anjing laki datang, anjing laki kan, anjing laki bilang jangan rupa manusia, Nana, jangan rupa manusia.
Hari ini saya mau beritahu buat saudara. Orang boleh bingung kenapa dia jadi LGBT. Orang boleh bingung kenapa dia lari ke narkoba. Orang boleh bingung kenapa anak muda mau bunuh diri. Tapi saya mau beritahu, itulah kejahatan iblis. Iblis mau buat hidup kita merasa seperti di padang gurun. Iblis mau membuat kita merasa tertekan. Iblis mau membuat kita merasa tidak berpengharapan. Tapi hari ini izinkan saya mengingatkan kepada saudara, Yesus adalah ahlinya. Yang tidak masuk akal, yang mustahil, yang penuh tekanan, yang penuh dengan kekecewaan. Bahkan Alkitab bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Yang setuju sama saya katakan Yesus ahlinya. Sama-sama bilang Yesus ahlinya. Sama-sama bilang sama saya Yesus ahlinya. Kalau Yesus ahlinya, apa yang harus saya buat? Yang pertama, saya harus beriman kepadanya. Amen. Saya bukan hanya perlu beragama, saya bukan hanya perlu ke gereja, saya hanya tidak perlu hanya bawa Alkitab, tetapi yang saya perlu beriman kepadanya. Artinya mau ada masalah, mau ada tekanan, mau ada persoalan, saya tidak memandang pada masalah. Saya tidak sakit hati dan kecewa karena persoalan. Saya tidak sakit hati dan benci hanya karena orang ngomong tentang saya. Tetapi saya tahu di tangan Tuhan segala beban menjadi kepastian. Bahkan Alkitab saya bilang Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah air mata menjadi sukacita, sorak-sorai kemenangan. Yang setuju katakan amin. Alkitab saya bilang Tuhan merubah ratapan menjadi tartaria. Amin. Tidak boleh satu orang pun keluar dari lapangan ini penuh dengan air mata dan tekanan. Tidak boleh ada satu orang pun keluar dengan penyakit. Tidak boleh ada satu orang pun keluar dengan penderitaan. Kita pulang sebagai pemenang karena Yesus ahlinya. Kepalkan tangan kanan saudara. Sama-sama bilang saya beriman. Saya beriman. Sama-sama bilang saya beriman kepada Yesus yang ahli. Dia menyelesaikan segalanya untuk memberi kemenangan yang kilang gemilang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu berhenti menangis. Pak berhenti kecewa. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, "Para pendeta enak aja kok mau berhenti kecewa, tapi apa yang saya hadapi berat." Saya hanya mau bilang kau berat karena kau tidak beriman. Tapi apa itu beriman? Segala yang saya tidak mampu, saya serahkan pada Yesus. Dan Yesus yang menyelesaikannya buat saya. Makanya Alkitab berkata, "Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu." Yang pertama saya harus beriman. Sama-sama bilang saya memilih untuk beriman. Ketika kekhawatiran datang di pikiran, ketika kebimbangan ada di hati, ketika goncangan ada di jiwa, iman saya memandang kepada Tuhan dan percaya Dia yang menyelesaikannya buat saya. Yang setuju katakan saya beriman. Yang kedua, waktu saya tahu Yesus adalah ahli, saya bukan hanya perlu beriman, tapi Alkitab saya bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apa artinya yang harus saya buat setelah saya beriman? Saya memilih untuk mengampuni dan bersuka cita. Sama-sama bilang saya memilih untuk mengampuni. Yang pertama saya mengampuni keadaan. Saya tidak pernah lagi berpikir kenapa keadaan saya begini, kenapa suami saya begini, kenapa situasi saya begini, kenapa orang tua saya mau bercerai, kenapa doa saya belum dijawab, kenapa utang saya banyak. Tetapi saya memilih untuk beriman Yesus menyelesaikannya. Kemudian saya memilih untuk mengampuni keadaan. Saya tahu Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan buat saya. Amin. Angkat tangan kananmu ke atas. Sama-sama bilang semua keadaan baik. Semua keadaan baik. Betul, saya menghadapi tantangan. Mungkin sudah menatap saya dan berkata bagaimana keadaannya baik pendeta. Situasi saya sangat berat. Tapi saya mau bilang situasi yang berat hanya awalnya. Tetapi ketika kita jalani dengan kesetiaan, di ujung jalan kesetiaan selalu ada kepastian, kemenangan dan mujizat yang Tuhan sediakan. Amin. Sama-sama bilang keadaan saya baik. Keadaan saya baik. Berhenti sebentar-bentar mengucapkan keadaan saya buruk, keadaan saya parah, keadaan saya hancur, keadaan saya penuh dengan tekanan. Tetapi hari ini mulai ucapkan dengan iman, keadaan saya baik. Keadaan saya baik. Lalu yang kedua, siapa yang harus kita ampuni? Orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang memburukkan keadaan kita, orang-orang yang membicarakan hal-hal yang menyakitkan tentang kita. Tahukah saudara,
Dendam itu beban yang berat. Sama-sama bilang sama saya, dendam itu beban yang berat. Dendam itu beban yang berat. Sama-sama bilang dendam itu beban yang berat. Dendam itu beban. Sama-sama bilang dendam itu beban yang berat. Dendam itu beban yang berat. Jangan pulang dari tempat ini dengan beban. Jangan pulang dari tempat ini dengan dendam. Serahkan dendam saudara. Pulang dengan kelegaan. Pulang dengan mujizat. Pulang dengan berkat. Pulang dengan sukacita surgawi yang berkelimpahan. Haleluya. Dan yang ketiga, siapa yang harus kita ampuni? Kita harus ampuni diri kita sendiri. Kadang-kala kita jengkel sama diri kita sendiri. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya ambil keputusan itu? Kenapa saya nikah dengan dia? Kenapa saya ada di keluarga ini? Kenapa begini? Ampuni diri saudara. Lalu mulai ucapkan, aku berharga di pemandangan Tuhan. Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sama-sama bilang sama saya harus beriman. Saya harus beriman. Yang kedua, saya harus mengampuni dan bersukacita. Saya harus mengampuni dan bersukacita. Siapa yang siap untuk mengampuni dan bersukacita? Amin. Siapa yang siap meninggalkan bebannya di tempat ini? Amin. Sama-sama bilang, beban dan dendam saya lepaskan. Dendam saya lepas. Saya mau pulang berkat dari sorga. Pulang berkat. Siapa yang mau pulang bawa berkat dari sorga? Lambaikan tangan, bilang saya pulang bawa berkat dari sorga. Berkat dari surga. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah ini saya mau berdoa buat saudara. Sama-sama bilang, Yesus saya ahlinya. Yesus saya ahlinya. Karena Yesus saya ahlinya, yang pertama saya harus beriman. Amin. Yang kedua, karena Yesus saya ahlinya, saya harus bersukacita dan mengampuni. Dan yang ketiga, karena Yesus saya ahlinya, saya harus bertahan sampai akhir dan setia. Sama-sama bilang bertahan sampai akhir dan setia. Sama-sama bilang bertahan sampai akhir dan setia. Bertahan untuk manusia mungkin merugikan. Setia untuk manusia bisa merugikan. Tapi Alkitab saya bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang meroleh selamatnya. Saya percaya keluargamu pasti baik. Lumayan ada 7 yang bilang amin. Saya percaya keluargamu pasti baik. Amin. Saya percaya masa mudamu pasti baik. Amin. Saya percaya usia lanjutmu pasti akan luar biasa. Saya percaya pekerjaanmu akan baik. Saya percaya keadaan tubuhmu akan baik. Sama-sama bilang, saya percaya semuanya pasti baik. Semuanya pasti baik. Yesus saya ahlinya. Yesus saya ahlinya. Alkitab saya bilang, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Siapa yang setuju saya punya Yesus yang baik? Sama-sama bilang, saya punya Yesus yang baik. Saya punya Yesus yang baik. Dia ahli melakukan segala sesuatu. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Jangan berpikiran negatif. Bertahan sampai akhir dan bilang, saya pasti pemenang. Orang-orang menang bukan orang-orang yang tidak pernah menghadapi masalah, tapi orang-orang yang tidak pernah menyerah. Sama-sama bilang, saya tidak akan menyerah. Karena saya diciptakan untuk menjadi pemenang dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tuhan merubah padang gurun menjadi kolam. Tuhan merubah padang belantara menjadi taman buah-buahan dan taman bunga yang indah ini. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Saya percaya sore hari ini adalah saat Allah melawat kita. Amin. Seperti bunga-bunga yang indah. Saya percaya tempat ini tempat yang diberkati. Amin. Stop mengeluh. Stop khawatir. Stop bersungut. Sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan. 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 Karena kau masih punya Tuhan, kau tidak perlu takut. Siapa yang sakit? Siapa yang punya masalah keluarga? Siapa yang masa mudanya bermasalah? Siapa yang percaya ke depannya semuanya pasti lebih baik? Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang
Yesus adalah ahli. Buat apa kau kecewa? Buat apa kau berharap sama manusia? Untuk apa kau dendam? Untuk apa kau kepahitan? Bolehkah hari ini saya doa buat saudara, siapapun saudara, Yang baju pink. kalau engkau sedang merasa lemah, kalau engkau sedang merasa diperlakukan secara tidak adil, kalau engkau sedang merasa disakiti dan dilukai, taruh tangan kananmu di dada. Semua mata terpejam, gak usah lihat kiri kanan. Saatnya saya ingat, saya punya Tuhan yang ahli. Saya nggak mau tahu are you Christian or not. Saya nggak mau tahu sudah beragama atau tidak beragama. Tapi saya tidak sedang bicara agama. Saya sedang bicara yang ahli, yang bisa menyelesaikan semuanya. Kalau itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau punya kepahitan, mungkin kau punya dendam, mungkin kau punya ekspektasi. Saya harap suami saya begini, saya harap istri saya begini, saya harap mama saya begini, saya harap mertua saya begini. Tapi sudah disakiti, sudah dikecewakan. Lalu sudah pikir, masa kan saya mau berharap sama orang yang mengecewakan saya? Atau sekarang saya mau rubah? Saya hanya mau berharap pada Yesus, biar Yesus yang merubah keadaan. Mungkin sudah berkata, keadaanku seperti padang gurun. Dan saya percaya Tuhan bisa rubah menjadi kebun buah-buahan. Taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa buat saudara. Nah, semua saudara yang ingin didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya doa sekarang. Ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras sama-sama katakan Tuhan Yesus. Aku membutuhkan pertolongan dan kasih-Mu. Robah keadaanku. Aku melihat semuanya seperti padang gurun yang kering. Tapi hari ini aku percaya padang gurun diubah menjadi kebun buah-buahan, menjadi kolam air yang indah. Aku beriman. Ampun dosaku, sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang sempurna, sehingga aku dilayakkan untuk mengalami mujizat. Meskipun 1000 tangan manusia menarik aku jatuh, tapi tangan Yesus mengangkat dan memulihkan keadaanku. Aku terima dengan iman. Sambil angkat tanganmu dua-dua, minta Tuhan tolong. Mengalir kasih-Mu, mengalir jamahan-Mu, mengalir urapan-Mu. Beban diangkat, kepahitan diangkat, sakit hati, kecewa diangkat. Damai, damai, mengalir, mengalir, mengalir urapan Tuhan. Kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dicurahkan pada tiap pribadi. Yang ada benci, yang ada kepahitan, yang ada luka, yang terikat LGBT, yang terikat dengan seks bebas, yang terikat dengan onani dan masturbasi, yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang terikat dengan kutuk-kutuk masa lalu, bebas oleh kuasa darah Yesus. Urapan baru, urapan baru, urapan baru, urapan baru. Api dari Tuhan turun. Lawan, lawan, lawan setiap pribadi dengan kuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Selanjutnya izinkan saya berdoa buat yang sakit. Karena saya percaya hari ini juga hari mujizat dan hari kesembuhan. Tuhan saya dalam Alkitab bilang begini, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Kalau kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, angkat tangan kanan saudara ke atas. Bapak, firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Tangan-tangan ini terangkat di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan. Kalau ada dosa, kalau ada kenajisan yang menghambat untuk mujizat Tuhan dicurahkan, bebaskan dalam nama Yesus. Biarlah darah Yesus menyucikan tangan-tangan ini, sehingga tangan-tangan ini layak ditumpahkan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-tangan ini sudah disucikan di dalam nama Yesus. Sekarang saya hitung sampai 3. Letakkan tangan-tangan kanan saudara ke bagian tubuh yang sakit. 1, 2, 3. Letakkan sekarang. Angkat tangan kirimu ke atas. Mulai percaya pada mujizat.
kuasa kesembuhan-Mu. Curahkan kuasa mujizat-Mu. Anak-anak-Mu siap. Anak-anak-Mu beriman. Anak-anak-Mu percaya. Mengalir kuasa kesembuhan. 1, 2, 3. Mengalir kesembuhan. Mengalir kesembuhan. Mengalir kesembuhan. Mengalir kesembuhan. Bebas sakit penyakit. Bebas sakit penyakit. Bebas sakit penyakit. Aku tolak kelemahan tubuh. Aku tolak sakit penyakit. Setan, kau tidak punya kuasa. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Amin. Segala bakteri, virus, kuman, cabut antara kami. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima. Sambil angkat tangan kirimu, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Mulai imani kuasa kesembuhan. Mengalir sekarang. Mengalir sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua penyakit sampai akar-akarnya dicabut. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Sakit jantung disembuhkan, kanker disembuhkan. Yang mandul terbuka kandungannya dalam nama Yesus. Tumor, kista hilang dalam nama Yesus. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir. Sakit pada anak-anak muda, sakit pada bapak-bapak, sakit pada anak-anak kecil, bahkan yang anaknya sedang terbaring di NICU, sembuh dalam nama Yesus. Yang orang tuanya sedang terbaring di ICU, sembuh. Amin. Sore ini sore kesembuhan. Amin. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya.